Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aziza Safira Bella, NIM 22030 204-109 dari kelas Pendidikan Biologi C 2022. Di sini, saya akan membahas tentang problematika berbangsa dan bernegara. Tentunya, saya tidak sendiri di forum ini, melainkan bersama dengan narasumber saya yang sangat luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber saya melalui CV berikut ini. Dengan data pribadi, narasumber saya bernama lengkap Nindya Dwi Salsabila. Tempat tanggal lahir Probolinggo 22 bulan 9 tahun 2002. Alamat tinggal Jalan Wali Kota Gatot, ada di Kota Probolinggo dan sekarang berdomisili di Surabaya. Kemudian nomor telepon, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, email, dan status. Kemudian pendidikan yang telah diampu oleh narasumber saya dari SDN Kadigaran 1 pada tahun 2010 sampai dengan 2015. Kemudian SMP Negeri 7 tahun 2016 sampai dengan 2018. Kemudian MAN 2 tahun 2019 sampai 2021. Dan sekarang berada di Universitas Negeri Surabaya, masuk di tahun 2021. Kemudian banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh narasumber saya. Ada juara 2 Pekan Olahraga Kota Cabang jenis tenis meja tahun 2012. Juara 2 Pekan Olahraga Kota Cabang Catur tahun 2012. Juara 1 Seleksi O2SN tingkat Kota Probolinggo tahun 2014. Juara 2 O2SN SD atau MI tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2014. Juara 3 Rektor Cup 1 tahun 2014. Kemudian juara 3 Seleksi Daerah atau Selekda Jawa Timur tahun 2014. Juara 2 Tunggal SD Putri Kejuaraan Terbuka se-Indonesia tahun 2014. Juara 3 Tunggal SMP Putri Kejuaraan Terbuka se-Indonesia tahun 2014. Ranking 7 Seleksi PON Remaja Jawa Timur tahun 2014. Juara 2 tingkat SD se-Jawa Timur tahun 2015. Juara 3 pelajar U16 Putri Bupati Cup Kabupaten Bondowoso tahun 2016. Juara 1 Seleksi O2SN tingkat Kota Probolinggo tahun 2016. Juara 3 O2SN SMP tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2016. Juara 2 SMK Muhammadiyah 2 Cup 2016 tingkat SMP Sekota Probolinggo tahun 2016. Juara 1 Open School Madrasah Aliyah Negeri Pajarakan tahun 2016. Kemudian ada juara 3 Seleksi Kejurnas Kelompok Umur Provinsi Jawa Timur 2017. Juara 1 Kejuaraan Terbuka se-Indonesia Bolam Cup 4 tahun 2018. Kemudian juara 3 Talenta Cup tahun 2019. Juara 2 Pekan Olahraga dan Seni Madrasah Jenjang MA tahun 2019. Yang terbaru juara 2 Pekan Olahraga Provinsi kategori Beregu Putri tahun 2022. Wah, sangat banyak sekali ya prestasi yang telah diraih dari narasumber saya ini. Ngomong-ngomong, narasumber saya ini juga saudara saya loh. Jadi kalau waktu senggang ini sering ketemu untuk kadang nginep di rumah nenek saya juga. Dan kakaknya ini berada di Fakultas Ilmu Olahraga angkatan 2021 dengan prodi Pendidikan Olahraga. Benar, Kak? Benar. Kemudian nih, sebelum kita masuk ke diskusi, ada kalimat pengantar. Sebagai negara-negara majemuk sedang menghadapi persoalan kebangsaan yang cukup serius dengan melemahnya ideologi Pancasila dan pendidikan karakter, sehingga perlu dibenahi oleh seluruh komponen bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi ruh bangsa untuk tetap bersatu terganggu dengan berkembangnya aspirasi ideologi transnasional yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan derasnya arus informasi melalui media digital yang sulit disaring. Kemudian judul pada diskusi kita hari ini adalah
pentingnya pendidikan karakter dan penanaman nilai Pancasila dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Nah, untuk diskusi kita yang pertama yaitu menurut kakak seberapa pentingkah pendidikan karakter itu? Karena kan pendidikan karakter ini sangat mempengaruhi nih generasi bangsa. Menurut saya, pendidikan sangat penting untuk masa depan bangsa Indonesia, terutama dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai luhur Pancasila. Melihat generasi saat ini terdapat kekhawatiran bahwa dampak dari globalisasi dan digitalisasi menjadikan generasi muda lemah terkait pendidikan karakter dan pemahaman Pancasila. Saya juga pernah mendengar dari staf ahli Menko bahwa anak muda saat ini cenderung skeptik terhadap negara dan lebih tertarik dengan dunia digital melalui gadgetnya. Sebagai pemerintah dan juga warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masa depan bangsa Indonesia harus berada di tangan generasi yang hebat dengan kualitas pendidikan yang mumpuni. Ya, saya juga setuju sekali dengan pandangan kakak ya, karena kan sekarang internet itu punya pengaruh besar dalam nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya ada pengaruh positif juga, tapi pengaruh negatifnya itu seringkali lebih banyak dari pengaruh positifnya. Kemudian dari yang pernah kakak ketahui ini, apa saja kejadian yang menunjukkan lemahnya pendidikan karakter di Indonesia? Dari yang saya ketahui banyak sekali yang pastinya ya. Seperti banyaknya tindak kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, seperti adanya tindak pidana pelecehan seksual, adanya aksi perundungan, dan perkelahian santri hingga menyebabkan korban jiwa. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya kesalahan dalam pendidikan karakter dan lemahnya pemahaman tentang Pancasila. Padahal, agama dan Pancasila secara tegas melarang adanya tindak kekerasan dan melarang segala bentuk kegiatan yang merugikan orang lain. Namun, moral sumber daya manusia yang ada masih belum kuat, sehingga terjadi tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan. Ada lagi yang sedang viral baru-baru ini, yaitu gangster. Rata-rata akunnya masih duduk di bangku sekolah menengah bawah dan sekolah menengah atas. Kemungkinan juga banyak latar belakang yang dari kejadian ini, entah itu dari permasalahan internal maupun eksternal. Benar sekali nih Kak, baru-baru ini kan tepatnya di Surabaya sendiri kan banyak sekali oknum gangster yang meresahkan warga masyarakat. Dan pernah juga di wilayah Surabaya Barat ya Kak, mungkin di Unesa Lidah ada gangster yang menyelundup gitu ya. Ya, Nah itu menurut saya sih banyak sekali faktor kenapa dia kok sampai seperti itu. Mungkin dari faktor internalnya, dari mungkin anaknya broken home atau kurangnya pendidikan atau tidak melanjutkan pendidikan itu juga sangat penting Kak. Itu juga mempengaruhi eh, bagaimana dia berproses. Kemudian permasalahan ini ya menurut saya juga tidak lepas dari pemerintahan yang sehat. Menurut Kak Nindi ini bagaimana sih pemerintah yang sehat itu? menurut saya sih penyelenggara pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan kepada warga masyarakat dan melindungi dari berbagai tindakan sewenang-wenang terhadap diri, hak, maupun harta benda masyarakat. Ya benar sekali Kak. Kan juga pemerintah ini juga ambil peran penting dalam generasi penerus bangsa, entah itu dari segi pendidikan, kemudian kesehatan dan kesejahteraannya. Betul sekali. Oh ya Kak, menurut Kakak nih, faktor apalagi yang membuat pendidikan karakter khususnya di Indonesia ini lemah? Saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Menurut saya, saat ini jumlah guru yang tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada sehingga kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan sangat rentan terjadi. Paling penting saat ini yaitu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai dan Pancasila
generasi muda melalui budaya. Ya, karena Jadi kita ambil contoh itu di kampus kita sendiri. Di kampusku itu angkatan 2021 semisal mengambil kuota sampai kelas D. Nah, untuk angkatan 2022 kemungkinan sampai kelas F atau I. Jadi kan mahasiswanya semakin banyak dan membutuhkan banyak kelas juga. Nah, di kampusku itu masih minim kelasnya. Jadi kayak angkatan 2022 itu ada yang online, ada yang offline, terus angkatan 2021 juga. Jadi kayak saling berebut kelas, jadi kan kurang maksimal untuk pembelajarannya. ya, oh, nggak ada enggak. Kemudian eh, dari pandangan kakak, apa sih yang kurang dari peserta didik ini sehingga kan semisal nih guru pemerintah ini sudah guru pemerintah ini sudah memberikan pendidikan karakter. Tapi dari siswanya sendiri mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Menurut kakak itu apa, Kak? Yang harus diperbaiki oleh siswa? Generasi muda ini harus diberi pengetahuan mengenai sejarah lahirnya Pancasila yang pasti. Karena Pancasila yang merupakan dasar negara hadir tidak serta-merta. Karena suara satu pihak saja, melainkan telah melalui banyak perdebatan untuk mengakomodir semua kalangan. Memang generasi muda saat ini khususnya lahir setelah reformasi kurang diberi pelajaran mengenai sejarah Pancasila. Karena pada saat itu telah terjadi kekosongan akan Pancasila. Pelajaran tentang Pancasila pun saat ini hanya ada di PPKN yang menjelaskan hanya sedikit tentang Pancasila. Saya berharap Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bisa menjadi leader dalam mengkoordinasikan Pancasila. Ya, kemudian kan ini ya kayak kalau di kurikulum Merdeka ini kan bagian atas sendiri itu ada profil pelajar Pancasila ya. Itu mungkin salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Tapi ya menurut saya juga kurang nggak karena kan masih kalah gitu sama faktor-faktor dari luar, dari digital luar gitu. Kemudian yang selanjutnya, pemerintah yang sehat harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat kan dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi bagaimana ya kita bisa memastikan bahwa pemerintah kita itu sudah sehat juga? Kalau masalah itu saya pernah dengar. Saya cuma mengerti sekitar 5. Ada keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kepemimpinan yang baik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya, saya setuju juga. Nah, mungkin dari saya juga juga nanti yang akan menonton ini bingung nih Kak, dari kelima indikator yang sudah Kakak sebutkan tadi itu bagaimana ya Kak kejelasannya? Ya, yang pertama saya katakan tadi ada keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Maksudnya itu di sini pemerintah harus mengungkapkan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Di sini itu yang dimaksud adalah dalam indikator ini ketika sistem pengawasan kuat dan penegakan hukum berjalan dengan baik, maka mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan di sini apa? Seperti kasus-kasus pelecehan seksual yang sudah banyak sekali beritanya melibatkan pejabat pemerintah atau tokoh-tokoh terkenal di Indonesia. Kemudian kan tadi disebutkan ada partisipasi masyarakat. Nah, itu bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung indikator-indikator yang telah disebutkan tadi, Kak? Ada beberapa cara sebenarnya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kebijakan politik. Selain itu, pemerintah juga harus berusaha untuk menjalin
dialog dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Iya, benar. Mungkin dari bisa dengan cara kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah masing-masing. Contohnya seperti wali kota, kunjungan ke Surabaya, ke daerah tertentu yang membutuhkan. Kemudian untuk dua indikator terakhir itu apa aja, Kak? Yang keempat, yaitu tadi ada kepemimpinan yang baik. Ini sangat penting dalam memastikan bahwa pemerintah berjalan dengan baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Benar sih kalau pemimpinnya gak baik kan bisa-bisa aparatur negaranya juga ikut gak baik dan berdampak juga terhadap ketidaknyamanan masyarakat. Yang terakhir kan ada peningkatan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan. Dapat dibantu dengan memastikan bahwa kebijakan keterkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Untuk ke topik semula, menurut kakaknya nih, mengapa penanaman nilai Pancasila dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing ini penting banget, Kak? Menurut saya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Hmm. Nah, itu kan bagaimana sih cara untuk menanamkan nilai Pancasila yang bisa direalisasikan terhadap generasi muda? Cara menumbuhkan kembali nilai Pancasila dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan salat berjamaah atau kegiatan kerohanian di sekolah untuk menumbuhkan nilai dan karakter Pancasila sesuai sila pertama. Kemudian menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam lingkungan pendidikan. Rasa nasionalisme dan patriotisme bisa dipupuk dengan mengadakan kegiatan seperti membiasakan untuk mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, menyanyikan berbagai lagu kedaerahan, akan menumbuhkan rasa bangga terhadap perbedaan yang membuat gaya Indonesia. Mengadakan kegiatan bakti sosial untuk menanamkan nilai Pancasila sesuai dengan sila keempat, yaitu kesejahteraan dan pada dasarnya pembinaan karakter bangsa dengan nilai-nilai Pancasila bertujuan agar bangsa Indonesia mampu bersikap dan berperilaku dengan sepatutnya, sehingga hal tersebut dapat mengantarkan bangsa Indonesia menuju sebuah kesuksesan hidup sesuai cita-cita bangsa. Ya, seperti di pembukaan UUD itu kan, Kak, ya. Dan juga cara-caranya ini kan juga sesuai dengan kelima Pancasila yang ada. Mulai dari sholat berjamaah juga, kemudian eh, menanamkan nasionalisme, patriotisme, kegiatan kemanusiaan, kemudian mungkin kerja bakti. Nah, di dalam kampus ini kan juga mungkin ada ini ya, pemilihan ketua jurusan, ketua himpunan mahasiswa jurusan, kemudian BEM dan dari BEM UNESA, BEM fakultas. Nah, itu Kak, menurut Kakak sendiri nih, eh bagaimana sih biar kita itu mahasiswa bisa mendapatkan ini dapat membantu pemerintah dalam kemajuan pendidikan karakter di Indonesia? Peran mahasiswa bisa mulai kita lakukan berupa keikutsertaan atau partisipasi dalam setiap kegiatan di lingkungan masyarakat. Mereka memberikan contoh nyata kepada generasi muda yang ada di desa tersebut bahwa kegiatan-kegiatan positif yang mengandung filosofi kebersamaan dan kekeluargaan perlu tetap dilestarikan. Ya, eh, dari semua ini kan mahasiswa sebagai penggerak gitu kan ya Kak ya. Dan tentunya juga harus bisa membantu kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik Kak, terima kasih atas ketersediaan Kakak dalam menjawab diskusi hari ini sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter dan penanaman nilai Pancasila sangat penting bagi manusia, apalagi di generasi penerus bangsanya. Terdapat beberapa faktor yaitu pemerintahan, guru, dan peserta didik. Diharapkan mahasiswa juga mampu menjadi penggerak dalam pendidikan di Indonesia.
Poin terakhir ini kan poinnya ini diutamakan pada mahasiswa ya. Nah, ini kan diharapkan peran mahasiswa ini bisa memajukan pendidikan di Indonesia dengan cara keikutsertaan atau partisipasi dalam setiap kegiatan di lingkungan masyarakat. Nah, untuk kedepannya, kakak sendiri memilih KKN atau kampus merdeka dan mungkin bisa disertai dengan alasannya. Untuk saat ini saya lebih memilih untuk kampus Merdeka dikarenakan yang pertama itu saya mengambil jurusan kan pendidikan olahraga dan Hmm. jika lulus dari UNESA ini kemungkinan besar akan menjadi guru olahraga dan itu harus membimbing dan mengajari ke siswa gitu loh. Jadi kalau di kampus Merdeka itu kan apa turun langsung ke sekolah dan mengajari murid-murid gitu. Jadi buat pengalaman saja. Jadi nanti kalau misal jadi guru olahraga nggak kaget. Di KKN itu memang ada ke sekolahnya, cuman kan pecah gitu loh, nggak fokus ke siswanya aja. Jadi ke sekolah iya, ke masyarakat juga iya. Jadi untuk saat ini saya lebih memilih untuk kampus Merdeka. Nah, itu kan menurut kakak seperti itu ya. Saya juga memiliki pandangan yang sama seperti kakak. Karena pengalaman itu kan juga penting untuk kita berkarir ke depannya. Dan tentunya pengalaman ini kan bisa membantu pendidikan di Indonesia juga. Nah, mungkin itu saja ya diskusi kita pada hari ini. Mungkin bisa dilanjut dengan pengalaman-pengalaman kakak selama berkuliah. Mulai dari mungkin banyaknya tugas, kemudian kan kakaknya kan di Fakultas Ilmu Olahraga. Dan itu kan pasti ada praktek dan teori. Di praktek kan mungkin saya membayangkannya pasti sangat banyak. Nah, itu Kak bisa diceritakan gimana cara kakak menghadapi eh, praktek-praktek yang sangat sulit itu, Kak. Untuk semester ini praktek yang paling susah itu ada dua, ya Mm. apa senam sama pembelajaran akuatik. Akuatik itu renang. Kalau senam itu yang kemarin materinya tentang roll depan, tentang roll-rollan gitu kan. Saya sebenarnya nggak susah, cuman saya untuk semester ini yang susah menurut saya itu mata kuliah senam dan pembelajaran akuatik. Kalau akuatik sendiri itu renang. Nah, kalau yang senam itu kan saya pernah mengalami patah tulang di tangan sebelah kiri. Jadi saya memiliki trauma tersendiri akan guling-guling. Jadi yang itu yang membuat saya takut untuk melakukan senam. Sebenarnya itu materinya itu enggak gampang, tapi ya enggak susah juga. Cuman karena niat dalam hatinya udah takut, jadi ya nggak bisa melakukan. Yang kedua itu ada pembelajaran akuatik. Pembelajaran akuatik itu renang di jurusanku itu 200 meter dengan gaya bebas. Nggak berat sih, cuman kayak tekanan aja kan soalnya ada target juga. Terus kolam renangnya juga dalam, jadi kan ada ketakutan tersendiri. Oh iya. Dan mungkin dari tugas-tugasnya itu gimana, Kak? Untuk tugas sebenarnya sih nggak susah, cuman kan kuliah kan deadline-nya selalu mepet. Jadi semisal mata kuliahnya itu siang langsung dikasih tugas, deadline-nya itu malam. Jadi kan kayak rentang waktunya untuk mengerjakan sedikit, belum kita mata kuliah yang lain, belum kita istirahat. Jadi kayak ya mepet aja waktunya. Ya, apa pernah ya Kak, kakak ini sampai ketemu subuh gitu ngerjainnya? Apa sering? Ya gak pernah sih, hampir setiap tugas mata kuliah ya kayak gitu. Jadi kayak mau nyerah kayak nggak sanggup, cuman ya dikerjain sambil nangis dikit, tapi ya ujung-ujungnya ya selesai. Gitu. Ya, sebenarnya selesai karena kan tugas juga punya eh, poinnya lumayan besar ya Kak ya. Berapa persen gitu ya untuk tugas. Nah, itu harus diselesaikan juga. Nah, dari kuliahnya sendiri, kakaknya ini ikut UKM apa aja, Kak?
Kebetulan saya kan atlet tenis meja, jadi saya mengikuti UKM tenis meja saja. Baru satu sih UKM yang saya ikutin. Hmm, di UKM itu apakah ada kayak BPH atau gimana jadwal-jadwal latihannya Untuk gitu? jadwal latihannya itu enggak nih. Yang pasti itu hari Senin sama Kamis. Cuman kan namanya juga mahasiswa, kadang tiba-tiba ngajak, ayo latihan. Itu nggak nentu sih. Hmm. Jadi yang pasti cuma Senin Kamis. Kalau hari-hari yang lain ya tergantung keputusan bersama aja. Iya, tapi pernah nggak sih Kak kalau misal jadwal UKM itu tabrakan sama jadwal kuliah atau mungkin jadwal-jadwal kegiatan yang lain. Jadi mungkin yang diprioritaskan yang mana dulu? Oh, untuk tabrakan itu nggak pernah. Soalnya kan UKM kebetulan malam. Mungkin ya tabrakannya sama waktu ngerjain tugasnya atau ya kerja kelompoknya. Jadi mungkin tabrakannya cuma gitu aja sih. Hmm. Oh iya Kak. Jadi mungkin sangat sibuk ya Kak di semester ini khususnya. Ya, saat ini mungkin sibuk karena persiapan, ada yang persiapan KKN, ada yang persiapan KPS Mm-mm. terus ada yang PPL juga. Jadi kan harus dipersiapkan sejak sekarang. Oh iya, untuk kakaknya ini kan di tempat tinggalnya di Probolinggo dan di Surabaya ini ngekos kan ya Kak ya? Nah, Ya. itu apa kakaknya itu pulang setiap minggu atau setiap ada waktu senggang aja? Kemungkinan untuk Ya. jadwal kepulangan ke Probolinggo itu ya hampir setiap minggu. Cuman ya kemarin 2 minggu sekali. Dan kebetulan kan di Surabaya ada saudara, jadi lebih memilih untuk beristirahat di rumah saudara. Ya rumah kami. Iya kan, karena ada yang deket juga. Nah, itu Kak, untuk cara mengatasi lagi nih Kak, kalau sedang tugas-tugasnya banyak, deadline-nya mepet. Nah, itu cara paling ampuhnya gimana? Cara paling ampuh itu ya memiliki channel atau kenalan kakak tingkat yang lebih memahami. Jadi apapun tugasnya kan mereka sudah pernah melalui. Jadi kita harus bertanya kepada kakak tingkat. Sebetulnya tuh nggak ada cara yang jitu, cuman ya, yang saya lakukan itu yang pertama itu memiliki kenalan kakak tingkat, karena kakak tingkat itu kan dia melalui fase-fase yang kita lakukan sekarang kan, jadi mereka lebih paham. Jadi nanti apa yang kita nggak paham, kita bisa tanya ke mereka gitu. Terus juga cari-cari, kalau bikin makalah kan cari di jurnal atau di Google juga bisa. Ya seperti itu saja. Oh ya, ini kan mendekati mungkin minggu depan minggu UTS ya. Nah, itu kan gimana ya Kak buat mungkin kita bisa cari tahu di cutting ya Kak ya. Apa itu boleh ya? Mungkin soal-soalnya. Nah, untuk soal-soal itu kan boleh aja. Soalnya kan kita buat belajar juga. Siapa tahu nanti soalnya kan keluar atau Hmm. sama. Terus kita juga buat pandangan gimana nanti UTS-nya gimana gitu. Oh iya. Mungkin dari kakaknya nih ada pesan buat adik tingkatnya angkatan 2022 juga. Untuk angkatan 2022, kalian kan masih baru masuk, masih newbie, masih Iya. baru merasakan perkuliahan itu kayak apa. Dan pertemanan juga masih ya mungkinlah masih jaim-jaim. Bener. Perluaslah pertemanan, jangan bergantung pada satu teman saja. Soalnya pertemanan juga Mm-mm. mempengaruhi kita gimana. Depannya. Terus nanti untuk kedepannya kalau semakin tambah semester itu pasti semakin sulit lah tingkat tingkat mata kuliahnya itu semakin sulit. Harus tahan saja, harus tahan banting. Ingat kita masuk Oh iya. kuliah itu untuk bergelar. Jadi jangan putus asa. Mm-mm. Semangat. Bener banget nih Kak. Nah itu kan eh, kadang ya di IG itu ada kayak semakin nambah semester nih.
teman itu tambah berkurang. Nah, itu bener nggak, Kak? Menurut kakaknya nih, Iya, pengalamannya sampai semester ini. ya, ya emang benar sih. Soalnya kan di mana saja bukan di lingkup perkuliahan, awal kenal itu pasti lagi baik-baiknya, lagi apa kayak cari muka, terus nanti semakin tahun semakin kenal nanti pasti keburukannya pasti terlihat juga. Jadi kalau kuliah tuh jangan bergantung ke teman. Kalaupun nggak punya teman ya nggak apa-apa, kita datang duduk dengerin dosen pulang, gitu saja. Baik, Kak, terima kasih atas waktu yang telah sempat-sempatkan diskusinya juga. Saya jadi mulai mendapatkan ilmu baru dari pengalaman kakak nih. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.